حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna bil isti'anati ilallahi bis sabri was shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ahlil ibadah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Apa itu berkah? Dalam syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi disebutkan berkah memiliki dua arti. Yang pertama, tumbuh, berkembang atau bertambah. Lalu yang kedua, kebaikan yang berkesinambungan. Menurut Imam An-Nawawi, asal makna berkah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Dalam keseharian kita sering mendengar kata mencari berkah, maka hal itu dimaksudkan mencari kebaikan atau tambahan kebaikan, baik terkait kebaikan berupa bertambahnya harta, bertambahnya rezeki, maupun berupa kesehatan, bertambahnya ilmu dan amal-amal kebaikan atau pahala. Sedangkan Imam Tantawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wasit, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu karunia-Nya bagi para pelaku kebaikan dengan menurunkan pembalasannya kepada orang-orang yang mendustakan dan tersesat. Andai saja penduduk desa-desa itu beriman dengan apa yang dibawa para utusan Allah, kemudian mereka juga takut terhadap apa yang diharamkan Allah bagi mereka,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki yang banyak dan mereka akan menjalani kehidupan mereka berkecukupan, tidak ternodai oleh kesulitan dan tidak dicampur dengan ketakutan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jika kita cermati ayat Quran surat Al-A'raf ayat 96 dan penjelasan di atas, kita mendapat keberkahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala akan diperuntukkan untuk dua golongan. Yang pertama, golongan orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana keadaan orang-orang beriman? Sesungguhnya seorang mukmin yang benar keimanannya tidak akan merasa takut terhadap segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia juga tidak takut kepada manusia karena yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki kemampuan besar untuk menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Maka dia akan menghadapi dengan penuh kesabaran karena keyakinannya atas hikmah yang besar di balik ujian dan cobaan hidup. Oleh karenanya, seorang mukmin meskipun menghadapi berbagai kesulitan, jiwanya merasa aman, hatinya tentram dan diliputi perasaan ridho dan ketenangan. Orang-orang mukmin seperti inilah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkah, yaitu kebaikan dan manfaat yang berlimpah, berkembang dan bersinambung dalam kehidupannya. Keberkahan tersebut mengantarnya kepada keimanan yang semakin meningkat secara terus-menerus seiring dengan ketaatannya dalam mengikuti petunjuk-petunjuknya. Keberkahan tersebut akan menambah keimanan yang merupakan jalan untuk mewujudkan rasa bahagia dan terbebas dari kesulitan, ketakutan, serta kegelisahan. Demikian pula seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dapat memberikan berkah dan mengimani bahwa Dia adalah sumber dari segala keberkahan. Keyakinan dan keimanannya tersebut telah membebaskannya dari segala penghambaan dan ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imannya akan membebaskan akal pikirannya dari segala macam mistik dan klinik. Imannya akan membebaskan hatinya dari ketundukan yang tidak pada tempatnya, seperti kepada harta, kedudukan, dan hal-hal duniawi lainnya. Lalu yang kedua, golongan-golongan orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu golongan-golongan orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya ketakwaan dan kualitas ibadah seseorang pasti akan menjadikan hidupnya berkah. Artinya dia akan mendapatkan keberkahan, kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara seorang mukmin menambah ketakwaannya? Tentunya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah jalan yang ditempuh tersebut menjadikan hidupnya berkah. Salah satu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya, yaitu dimudahkan segala urusannya dan baginya selalu ditunjukkan solusi untuk keluar dari setiap persoalan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran surat At-Tolak ayat 2. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan siang hari ini. Doa dan harapan saya selaku khatib,
Semoga keberkahan juga turun atas rezeki kita, dan dengan semakin bertambah rezeki, semoga semakin bertambah pula nilai kebaikan kita, yakni semakin semangat menunaikan ibadah dan amal-amal soleh lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa qulu qawli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-muta'ali 'anil musyarakati li syairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mu'tabar. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qarar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.